Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya Yuliana Ndahong. Pada video berikut ini, saya akan memaparkan hasil kajian analisis video berkaitan dengan pelanggaran kode etik guru. Kasus yang saya ambil di sini adalah kasus pada video pertama, yaitu guru aniaya murid hingga tewas, tepatnya di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pada 16 Oktober 2021 lalu, seorang guru berinisial SK di Kabupaten Alor menganiaya seorang murid hingga meninggal dunia. Penganiayaan pun dilakukan dengan alasan karena guru kesal lantaran murid yang tidak mengerjakan tugas. Guru tersebut menganiaya dengan memukul muridnya berkali-kali hingga badan korban memar. Penganiayaan yang dilakukan pada saat jam belajar berlangsung dan dilakukan di dalam kelas. Dan diketahui bahwa muridnya adalah seorang pribadi yang sangat pendiam. Adapun beberapa pertanyaan yang dikaji, pertanyaan pertama adalah apakah kasus tersebut termasuk pelanggaran kode etik guru? Tentu saja kasus tersebut merupakan kasus yang telah melanggar kode etik guru. Mengapa demikian dan kode etik apa yang telah dilanggar? Pelaku dalam kasus tersebut telah melanggar kode etik guru Indonesia yang telah diatur oleh Kongres PGRI ke-13 yang menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru. Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kode etik guru Indonesia terdapat dua unsur pokok. Yang pertama, sebagai landasan moral, dan yang kedua sebagai pedoman tingkah laku. Artinya, dari kasus mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya menunjukkan akan adanya pelanggaran moral mengenai profesi guru itu sendiri. Lalu pertanyaan kedua adalah, kompetensi apakah yang tidak dimiliki guru tersebut? Pada dasarnya, seorang yang berprofesi guru memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dari kasus yang ada, yaitu tentang penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya hingga tewas, menunjukkan bahwa pelaku dalam hal ini adalah guru tidak menjalankan atau memaknai secara baik keempat kompetensi ini. Kita lihat yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 yang menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola proses pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan serta pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dalam kasus yang ada, seorang guru, dalam hal ini adalah pelaku, menganiaya muridnya hingga tewas dengan alasan karena tidak mengerjakan tugas. Dan diketahui bahwa muridnya adalah seorang yang memiliki sifat yang pendiam. Dalam hal ini, seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik, tentunya dia mampu mengevaluasi akan kebiasaan muridnya. Sehingga dia mengetahui alasan mengapa sehingga si anak tidak mengerjakan tugas, bukan dengan cepat melalui tindakan penganiayaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman guru tersebut terhadap peserta didiknya sendiri. Lalu yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan suatu performansi pribadi atau sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru. Menurut pasal 28 ayat 3 butir B, Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa kompetensi ini merupakan kemampuan kepribadian yang arif, stabil, berwibawa, dewasa, berakhlak mulia, serta menjadi teladan peserta didik. Beberapa kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kepribadian yang utuh, kemampuan mengaktualisasikan diri, dapat berkomunikasi dengan orang lain, dan mampu mengembangkan profesi. Jadi, kemampuan kepribadian menyangkut jati diri seorang guru sebagai pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan terbuka, sekaligus mempunyai pengetahuan tentang perkembangan peserta didik dan memiliki kemampuan memperlakukan mereka secara individual.
Dalam kasus yang ada, guru dalam hal ini adalah pelaku tidak menunjukkan aktualisasi profesi keguruannya dan juga tidak menunjukkan kemampuan kepribadiannya menyangkut jati dirinya sendiri sebagai pribadi yang baik. Padahal dengan alasan apapun, tindakan kekerasan di sekolah tidak boleh dilakukan, apalagi antara siswa dan juga guru. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa guru tersebut tidak memiliki kompetensi yang dimaksudkan, yaitu kompetensi kepribadian. Lalu, yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial pada dasarnya menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan juga lingkungannya. Dalam kasus yang ada, seorang guru yang menganiaya muridnya menunjukkan bahwa guru tersebut belum memaknai dengan baik akan kompetensi sosialnya, yang mana ia tidak mampu berkomunikasi dengan peserta didiknya, dengan tujuan menemukan hambatan yang dihadapi siswanya ketika tidak mampu mengerjakan tugas. Lalu yang keempat adalah kompetensi profesional. Menurut Mulyasa, pada tahun 2009, secara umum kompetensi profesional dapat diidentifikasikan dari ruang lingkupnya. Salah satunya adalah mampu menumbuhkan kepribadian dalam diri peserta didik. Namun, dalam kasus yang ditemukan, seorang guru menemukan masalah pada muridnya, yang mana siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam hal ini, seorang guru yang profesional sebenarnya mampu menerapkan begitu banyak metode untuk mengatasi persoalan yang ada. Sehingga hal itu sebenarnya secara tidak langsung membantu menumbuhkan kepribadian siswa itu sendiri. Namun mirisnya, guru malah menganiaya muridnya hingga meninggal dunia. Hal ini menunjukkan guru, dalam hal ini adalah pelaku, merasa tidak mampu memecahkan masalah dalam lingkup belajar di kelas. Sehingga dapat dipahami guru tidak memiliki kompetensi profesionalnya. Lalu pertanyaan yang keempat adalah kompetensi apa yang didapatkan karena telah melanggar kode etik. Hakikatnya, negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Dengan demikian, maka aturan yang mulainya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya memaksa, baik berupa aksi perdata maupun pidana. Dalam hal ini, berdasarkan kasus yang ada, yaitu seorang guru berinisial SK telah melanggar kode etik guru, yang mana ia telah melakukan tindakan kekerasan terhadap muridnya sendiri. Dengan hal ini, maka konsekuensi pertama adalah adanya tuntutan di muka pengadilan atau hukuman pidana. Pada umumnya, karena kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan, sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Maka, konsekuensi kedua berdasarkan kasus yang ada adalah pelanggar akan dikeluarkan dari organisasi profesi. Artinya, hilangnya jati diri profesi atau sebagai guru. Lalu pertanyaan kelima adalah solusi penanganan perilaku bermasalah bagi guru dan siswa. Yang pertama adalah bagi guru. Solusi penanganannya dapat dikatakan bahwa dalam hal ini guru tentunya harus mampu memahami setiap karakteristik siswanya. Dan juga sangat dibutuhkan pendalaman karakteristik kompetensi guru itu sendiri, yang meliputi skill dan juga nilai. Artinya, bagaimana seorang guru menghadapi dan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi dalam sebuah kegiatan belajar. Keterampilan dalam memanfaatkan berbagai metode belajar, bukan malah melakukan tindakan kekerasan yang tidak menggambarkan profesinya sebagai seorang guru. Lalu bagi siswa, pada dasarnya, kegiatan belajar dalam sebuah institusi pendidikan memiliki aturan yang harus ditaati oleh para siswa. Dalam kasus yang ada, siswa sebenarnya harus mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang pelajar, yaitu menyelesaikan tugas yang memang telah diberikan kepadanya, sehingga segala proses belajar pun dapat berjalan secara efektif. Baik,
Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.